Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 20201055 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer, yaitu sebelum untuk mengetahui sejarah tentang perkembangan komputer, apabila kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komputer. Itu komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat. Tetapi alat kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin industri. Dan jadi jika gagal komputer, itu munculnya komputer tersebut yang pertama bernama integrated circuit. Untuk komputer yang kita pakai ini sudah termasuk tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Integrated circuit atau biasa disebut IC itu beberapa orang yang menyebut sebagai chip saat ini memiliki peranan yang penting dalam perkembangan industri elektronika dunia, mulai dari televisi, telegram, telepon seluler, komputer, dan berbagai elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Kemudian untuk sejarah perkembangannya yaitu dari generasi pertama mulai dari tahun 1959 sampai 1965 transistor, atau generasi kedua komputer generasi kedua itu 1959 sampai 1965. Dan dari generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1971, kemudian generasi keempat sampai sekarang, terus generasi yang sekarang generasi 5. Kemudian di komputer generasi pertama itu masih menggunakan tabung vakum komputer dengan menggunakan tabung liquid sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum adalah material yang tidak efisien karena menghasilkan panas yang berlebihan dan juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat bekerja. ENIAC atau Electronic Numerical Interface atau komputer merupakan salah satu contoh dari komputer generasi pertama yang dibuat oleh Moseley dan Essex. ENIAC menggunakan 1.800.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi dan berat hingga 30 ton. Dan komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1865 menggunakan teknologi transistor. Di awal dari kemunculan komputer generasi pertama itu dengan mengganti tabung vakum yang pada tahun generasi pertama. Dengan itu perkembangan transistor melambangkan peningkatan teknologi yang ada di masa itu. Bila dibandingkan dengan tabung vakum, transistor lebih memiliki ukuran yang lebih kecil dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Kemudian tingkat kegagalannya juga cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan komputer yang dibuat dengan tabung vakum. Sebagai hasilnya, transistor mampu menciptakan komputer yang lebih kecil dan cepat, lebih murah dan dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Terus komputer dari generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Jadi pada tahun ini menggunakan ICS atau Circuit Integrated Circuit, menggantikan transistor yang pada generasi sebelumnya. Generasi ini telah diminiaturkan dengan ditaruh pada IC. Satu buah IC terdiri dari beberapa transistor dan kapasitor. Itu yang digunakan oleh Jack Kilby sebagai insinyur baterai, yang mana kemudian diberikan hadiah Nobel atas penemuan. Dengan penemuannya tersebut dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan, efisien dan sebuah komputer. Kita membuat komputer di generasi ini jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Kemudian komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang
Ini menggunakan microprocessor dengan konsep utama dari generasi pada generasi keempat. Dalam satu chipnya yaitu terdiri dari 12.000 transistor dan elemen circuit lainnya yang tidak digabungkan dengan menjadi satu. Perkembangan komputer generasi keempat tidak terlepas dari Intel. Salah satu perusahaan pembuat chip yang telah menciptakan Intel 4004, chip yang menjadi langkah awal dalam perkembangan teknologi komputer yang kemudian menggantikan komponen komputer yang dulunya sebesar satu ruangan, kini hanya sebesar kepalan tangan saja. Kemudian generasi kelima yaitu sekarang sampai masa depan masih diperbincangkan karena menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Generasi ini masih dalam tahap perkembangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah komputer yang mampu merespon dengan input bahasa kita yang diucapkan. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk mempelajari lingkungan sekitar dan menciptakan diri sendiri. Komputer kuantum, molekuler, dan nanoteknologi menjadi kunci dari teknologi generasi ini. Jadi boleh dikatakan komputer generasi ini adalah memiliki kecerdasan layaknya manusia pada umumnya. Ini dampak-dampaknya yaitu seperti kejahatan dari komputer atau digital, kejahatan sistemnya di perilaku perusahaan, sistem digital, kejahatan digital merupakan salah satu kelemahan atau dampak dari teknologi komputer digital. Terima kasih sekian dari saya. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You let me burn in the